bawah kayaknya udah pada siap mau presentasi. Kaisan, berarti gimana? Kita udah bisa siap buat nentuin timnya? Oke. Untuk tim yang pertama, mau abjad atau yang terbaik? Abjad, oke. Saya Kiko Won. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang potato protector, di mana kita menggunakan Bacillus subtilis sebagai chassisnya. Jadi Indonesia dikenal dengan agriculture-nya. Jadi kentang merupakan salah satunya, tapi ada serangga gitu, especially yang Colorado potato beetle. Jadi kita berencana untuk membuatkan pestisida yang dimana hanya akan membunuh satu spesifik jenis serangga aja. Jadi serangga lain yang berguna seperti lebah segala gitu gak bakal terbunuh. Jadi ini foundationnya kita menggunakan Bacillus subtilis karena menggunakan Bacillus subtilis sebagai basisnya, dan sistem behaviornya itu jika tidak terdeteksi ada larvanya, maka sistemnya itu akan tidak akan hidup, dan Bacillus subtilisnya itu dia akan berperan secara normal saja. Tetapi kalau larvanya terdeteksi, maka dia hanya akan menghasilkan protein yang bernama CRY3AA. Ini device level sistemnya, dimana pertama ada larva detector sama IgG promoter, baru ada NGS device sama CRDA expression. Dimana di sini bisa lihat kalau misalnya terdeteksi larva serta di IgG-nya ada proteinnya, maka NGS device-nya akan menghasilkan output dimana yang akan menghasilkan proteinnya. Tetapi jika salah satu dari sini tidak ada, maka NGS device-nya tidak akan turn on. Dan ini peran-peran dari sebagai itu, yang pertama itu larva detector, jelas untuk mendeteksi larvanya, dan jika untuk IgG-nya itu dia untuk menghasilkan basilusnya tetapi dalam jumlah yang tertentu, dan jika jumlah tertentu itu telah dipenuhi, maka NGS device-nya itu dia akan turn on dan lanjut ke yang selanjutnya, dimana akan menghasilkan CRY3AA seperti yang saya katakan tadi. Dan ini parts and level design-nya sama saja seperti yang sebelumnya. Maka jika si tinggi larvanya terdeteksi, maka promotornya akan jalan dan promotornya akan jalan. Dan jika IgG itu, maka dia akan menghambat LACL-nya, dimana akan menjalankan pilet. Dan jika piletnya itu dijalankan juga, maka promotor kedua ketiganya itu bisa jalan, dimana engage device-nya itu sudah turn on. Dan di dalam engage device-nya itu nanti ada promotor lagi, dia jalan dan pada akhirnya menghasilkan CRY3AA. Dan ini merupakan DNA yang akan digunakan. Sekian dan terima kasih. Kita akan menampilkan project group kita mengenai biosensor cells for mercury detection in mackerels. Jadi kita mengangkat masalah mengenai ikan-ikan yang tercemar dengan merkuri, terutama di perairan Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, banyak ikan makarel di Indonesia yang terkontaminasi oleh merkuri. Kemudian kita juga kekurangan pendeteksi merkuri, di mana padahal merkuri itu berbahaya bagi manusia, bisa menyebabkan penyakit yang serius bahkan kematian. Jadi kita mengangkat satu solusi, yaitu untuk menggunakan biosensor yang bisa mendeteksi merkuri di ikan-ikan makarel. Jadi ketika ada merkuri, device kita itu bakal mengeluarkan warna merah, dan warna itu bisa dideteksi oleh
fluorescence kamera atau enggak kamera HP yang dimodify. Jadi untuk sistem level desainnya sendiri, kita akan menggunakan sampel dari Makarel dan kita akan menggunakan chassis Ecolite, dan di Ecolite kita akan masukkan beberapa gen seperti MERR sama M-Cherry. Jadi ketika kita memasukkan chassisnya chassisnya itu Ecolite ke sampelnya Makarel, itu kita bisa melihat kalau merkurinya itu ada, red fluorescence-nya itu bakal nyala, M-Cherry-nya itu bakal aktif, jadi akan mengeluarkan warna merah red fluorescence. Dan ketika merkurinya nggak ada, M-Cherry-nya nggak aktivasi, jadi nggak ada warna. Terus buat device level desainnya, jadi untuk di biosensor kita bakal pakai 2 protein yang bakal kita masukin ke dalam plasmid E. coli-nya, yaitu ada MRF protein sama M-Cherry. Jadi sistemnya itu bakal dari merkuri sampai detektor, terus nanti akan menghasilkan power generator yang dimasukkan oleh si M-Cherry-nya buat ngeluarin warna merah dan fluorescence itu. Ini penjelasan soal apa itu MR protein. Kurang lebih kalau MR protein ini dia nanti yang bakal ngetranskripsi buat nanti pengaktifasian si M-Cherry-nya. Jadi ini buat parts DNA level design. Jadi buat promoternya nanti kita bakal menggunakan promoter PMR sama promoter CMP. Ini juga nggak ada di dalam si E. coli-nya, cuma nanti kita bakal masukin ke dalam chassisnya. Jadi kalau misalnya there's no mercury, berarti nggak ada merkuri yang berikatan dengan promoter PMR, jadi nggak bakal ada aktivasi M-Cherry, jadi nggak bakal ada warna merah yang keluar. Sedangkan ketika merkurinya present, nanti pas merkurinya berikatan sama PMR, nanti dia mengaktifasi si RBS-nya, kemudian mentranskripsi MR protein, nanti MR protein mentranskripsi promoter CMP, terus nanti akhirnya dikeluarkan warna merah sama si M-Cherry-nya. Terus ini buat coding sequence yang bakal kami gunakan akan lebih. Dan sekian dari kami, thank you. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah berkumpul ke sini. Pada pagi hari ini kami dari kelompok sintetik Xring akan mempresentasikan proyek Synbio kami yang merupakan oxygen level booster menggunakan cyanobacteria untuk menggantikan deforestasi hutan. Nah, pertama dijelaskan oleh teman saya Andre dari latar belakangnya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke problemnya. Seperti yang kita bisa lihat di layar ini, tingkat oksigen di dunia ini tuh semakin menipis setiap tahunnya. Jadi masalah itu berlanjut hingga kekurangan oksigen itu sendiri nggak bisa dihindarkan. Namun kita juga nggak bisa dikatakan situasi ini tuh nggak tentu gitu loh. Jadi apa yang kita harapkan dari banyaknya lahan yang menjadi kawasan sebuah industri, sebuah kawasan kerja, apalagi kita udah masuk ke era dimana 5.0 dimana industri itu. Jadi mungkin itu bisa menambah faktor penipisan oksigen dari tahun-tahun yang akan mendatang. Kita masuk ke solusinya. Oke, akan dijelaskan Pak. Dan kemudian biasanya itu kan kita sebagai manusia itu memecahkan solusi apa ya untuk meningkatkan level oksigen itu kan biasanya dengan reforestation atau reboisasi kan. Nah, tapi kita kan tahu sendiri reboisasi itu yang pertama memakan waktu yang lama, kemudian membutuhkan lahan yang besar, membutuhkan waktu dan lahan yang besar, apalagi usahanya itu kan sangat gede ya toh. Nanti satu-satu pohonnya nunggu di maintain biar dia bisa sampai ke hutan. Apalagi dengan ada climate change yang sekarang, reboisasi itu makin susah karena kan tiba-tiba nanti hutannya kebakaran atau gimana gitu kan. Thanks. Oke, kita masuk ke solusi yang pertama. Solusinya yaitu adalah cyanobacteria
ini adalah sebuah cyanobacteria ini menggunakan fotosintesis yang bisa mengubah sebuah energi cahaya menjadi sebuah energi kimia. Jadi mereka itu punya struktur khusus gitu loh, yang bisa disebut sebagai thylakoid. Itu mengandung pigmen seperti klorofil dan juga phycobilin yang bisa menangkap energi cahaya. Jadi selama fotosintesis berlangsung, cyanobacteria itu bisa melepaskan gas oksigen sebagai produk sampingannya sendiri. Dan juga cyanobacteria ini bisa kita modifikasi, di samping modifikasi yang dapat menghasilkan lebih banyak oksigen untuk meningkatkan jumlah keseluruhan oksigen yang ada di lingkungan, dan itu bisa meningkatkan hingga 20% oksigen yang dihasilkan oleh bakteri cyanobacteria itu sendiri, yang bisa mengurangi kebutuhan upaya reboisasi sendiri. Sebenarnya upaya reboisasi itu memang harus dilakukan, cuman kalau misalkan kita bisa lebih mengoptimalkannya, mengapa tidak? Sebagai koreksi, sebenarnya bukan bisa meningkatkan 20%, tapi sebenarnya sekarang itu di global itu oksigen yang kita hidup itu 20%-nya berasal dari bakteri cyanobacteria. Dan dari apa yang mau kita lakukan itu, kita mau meningkatkan presentasi 20% itu menjadi lebih tinggi. Dan cyanobacteria yang kita pakai di sini adalah Synecocystis sp TCC 6803. Itu merupakan strain model. Dan kenapa kita menggunakan cyanobacteria ini? Karena cyanobacteria ini sistem genetiknya itu sederhana dan memiliki karakterisasi yang baik. Dan banyak penelitian sudah mengembangkan genetik dari Synecocystis ini, jadi mudah untuk disintesis. Kemudian Synecocystis ini juga memiliki kemampuan untuk bertahan dalam berbagai stres lingkungan. Dia bisa bertahan di cahaya intensitas cahaya yang tinggi, kemudian keterbatasan nutrisi dan fluktuasi suhu. Ya, next. Nah, sistem level design dari device yang kita buat itu, jadi bakteria akan seperti biasa ya, akan fotosintesis mengabsorb more karbon dioksida dari proses fotosintesis dan akan memiliki dewan protein. Nanti akan saya jelaskan dewan protein itu apa. Kemudian bakteria akan seperti biasa produksi fotosintesis memproduksi tapi di sini memproduksi oksigen yang lebih banyak. Kenapa? Karena kita udah mensintesis. Kemudian oksigen itu nanti akan berkontribusi akan meningkatnya atmosfer oksigen level. Dan ini jadinya nanti dari 20% itu bisa meningkat. Next. Nah, di sini ada dua bagian yang mau kita sintesis. Yang pertama adalah dewan protein yang tadi itu yaitu play critical role in light dependent reaction. Tapi dia itu gampang rusak kalau misal terlalu banyak terkena excessive light exposure, dan juga turnover rate-nya itu relatif lama. Lalu yang kedua itu di RBCL gene-nya yang berperan dalam memproduksi Rubisco enzim. Apa itu Rubisco enzim? Rubisco enzim itu adalah kunci enzim yang berperan dalam proses carbon fixation. Nah, dengan dua device yang kita siapkan ini, semoga yang ini bisa mengatasi itu, jadi make D1 protein have a higher turnover rate, more excellent resistance of photo damage, and increase efficiency of light energy capture. Lalu device yang kedua, semoga RBCL gene itu bisa
produce more enzim, sehingga bakteri bisa memfiksasi karbon dioksida lebih banyak dan memproduksi oksigen lebih banyak. Next. Nah. Jadi di sini triggernya itu buat device yang ini, triggernya itu light. Nanti light pakai promoter PPSPA, PRBF, RF, dan akan mensintesis D1 protein. Nanti keluarannya sebagai strong D1 protein. Kayak dari situ, itu triggernya karbon dioksida menggunakan PTRC promoter. Kalau RBF, RF mensintesis RBCL gene, lalu sequence ini selesai oleh terminator. Device yang ini itu akan menghasilkannya cyanobacteria itu bisa absorb more karbon dioksida. Next. Ini jadi desain level part level desainnya secara keseluruhan ya, jadi mulai dari D1 protein yang besar sampai ke CO2 absorber ke terminator. Jadi misal nanti ada line, terus sequence ini berjalan, tapi belum nemu karbon dioksida. Yang sequence ini tidak berjalan tapi langsung ke terminator. Begitupun sebaliknya, atau jika ada karbon dioksida ya dua-duanya berjalan baru ke terminator. Seperti itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kita berbicara tentang mengambil gen, kan di sini teman-teman rata-rata ambil gen spesifik kan dari organisme lain buat dimasukkan ke dalam plasmid kan, yang nanti plasmidnya akan dimasukkan ke dalam organisme chassis atau dalam hal ini seperti bakteri Escherichia coli. Nah, tapi pertanyaan yang kemarin muncul saat teman-teman konsul itu adalah, Kak, emang ngambil gen itu gimana? Nah, kalau ngambil gen dari organisme lain, biasanya teman-teman harus melakukan isolasi DNA-nya kan dari si organisme yang lain itu. Misalnya, Kak, saya mau ngambil gen misalnya gen heat shock protein tapi dari bakteri Thermophilus aquaticus gitu, karena Thermophilus aquaticus itu adalah bakteri ekstremofil yang memang biasa ditemukan di tempat-tempat contohnya kayak pemandian air panas alami atau misalnya kayak di kawasan gunung yang kayak vulkan gitu, misalnya yang kayak dia tuh aktivitas vulkaniknya tinggi, nah seperti itu. Nah, jadi saat kalian mengambil gen yang dari si Thermophilus aquaticus ini, teman-teman itu harus mencari tahu si gen ini posisinya ada di mana dalam genom dari si Thermophilus aquaticus. Setelah teman-teman tahu lokasinya di mana, teman-teman lihat ukurannya berapa. Biasanya ukurannya ini satunya adalah BP atau base pair. Nah, ukuran ini akan menentukan apakah si gen ini bisa disisipkan atau enggak di dalam plasmidnya. Nah, setelah teman-teman ketemu nih, oke, gennya ada di Thermophilus aquaticus, aku udah tahu nih ukurannya berapa base pair. Habis itu teman-teman lakukan yang namanya amplifikasi atau perbanyakan dari gen tersebut. Gimana caranya? Pertama, teman-teman nanti akan melakukan yang namanya polymerase chain reaction dari si gen tersebut. Nanti di reaksi PCR itu dia hanya akan mengamplifikasi gen target teman-teman. Nah, nanti gen ini yang nanti hasilnya atau PCR produknya itu dia itu hanya akan berisi si gen heat shock protein dari Thermophilus aquaticus ini. Gen ini nanti yang akan teman-teman kalau dibentuknya ya pas nanti hasilnya itu tuh kelihatannya hanya dalam bentuk droplet atau larutan yang dikit banget, kayak nggak sampai 1 mili tuh biasanya kayak cuma 10 sampai 20 mikrolit, jadi itu lebih kecil lagi ya dari mili gitu. Nah, itu nanti yang akan teman-teman masukkan ke dalam si plasmidnya. Plasmidnya pun juga dalam bentuk larutan juga, dia larut dalam pelarut juga. Itu nanti yang akan disisipkan atau dimasukkan ke dalam si larutan yang ada si plasmidnya teman-teman. Nah, plasmid ini nanti gimana cara masukinnya ke bakteri? Kalau teman-teman ingat, di bakteri kan ada bacterial cell wall kan, habis baru nanti ada membrannya. Nah, itu gimana cara kita bisa menyisipkan bakteri masuk ke dalam plasmidnya, plasmid ke dalam bakterinya dengan cara di bakteri itu kita membuka membran pores-nya. Nah, gimana cara kita membuka membran pores-nya? Kita membuka pori-porinya itu dengan melakukan heat shock method, yang mana nanti saat ada kejut panas
atau juga misalnya kejut listrik sih, itu dia akan membuka dari pori-pori membrannya, karena membran pori-porinya itu sendiri dia akan terbuka akibat adanya perbedaan electrical gradient gitu. Nah, udah kita lakukan heat shock nih, berarti kan udah terbuka tuh pori-porinya. Nanti plasmidnya akan masuk ke dalam sitosol dari bakteri tersebut. Nah, gimana cara kita mengetahui bakteri yang sudah kita kita masukkan plasmid itu isinya emang beneran plasmid dengan gen target kita? Nah, kita akan melakukan yang namanya selective proses. Itu kita pakai medium selektif, yang mana saat nanti bakteri itu kita tumbuhkan pada medium itu maksudnya kayak reagen atau bahan yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri. Teman-teman bisa cari ada 2 jenis medium, ada medium agar, itu mediumnya padat, itu ada di cawan Petri, terus ada medium cair. Nah, kita biasanya melakukan medium selektif itu umumnya tuh di medium agar. Nanti si bakterinya itu dioleskan ke atas medium agar, ditunggu dalam biasanya waktunya itu bervariasi sih, tapi dalam seminggu itu akan terbentuk koloni bakteri. Nah, kalau dia tumbuh artinya si bakteri itu memang mengandung plasmid yang ada di target kita gitu. Jadi medium selektif ini hanya akan menumbuhkan bakteri atau kapang biasanya dengan plasmid yang ada isinya gen kita. Kalau dia bakterinya itu nggak ada plasmid dengan gen target kita, dia nggak akan tumbuh di medium selektif tersebut. Nah, kenapa kok cuma bisa selektif gitu? Kok cuma bisa bakteri tertentu aja dalam plasmid dengan gen target kita? Karena kita menambahkan antibiotik supaya dia itu resisten gitu terhadap medium yang kita gunakan. Misalnya nih, kan kalau saya teman-teman ingat saat sesi kita bahas plasmid design dengan Gageling yang bulat itu loh, kan itu saya pernah cerita di dalam plasmid itu nggak cuma gen aja, tapi ada juga gen untuk dia supaya resisten terhadap antibiotik tertentu, misalnya ditambahin kanamisin atau ampicillin gitu. Nah, saat kita menambahkan si antibiotik tersebut di dalam plasmid kita, itu akan membuat bakterinya resisten terhadap selective reagen yang ada di medium tersebut. Jadi kalau dia punya si antibiotik tersebut, si bakterinya bisa tumbuh dalam medium itu. Tapi kalau bakterinya nggak punya antibiotik tersebut di dalam plasmidnya, bakterinya nggak akan bisa tumbuh dalam medium selektif. Jadi itu cara kita buat menyeleksi, oh ternyata yang tumbuh tuh beneran bakteri kita toh yang ada si gen target kita gitu. Jadi dalam saat kalian mendesain plasmidnya itu sendiri pun gitu juga harus menambahkan gak cuma gen aja, tapi juga gen untuk selektif karakteristiknya gitu. Ini supaya dia itu bisa tumbuh dalam medium selektif yang isinya nanti tuh dalam contohnya kayak gen mungkin untuk ampicillin atau mungkin kanamisin atau rifamycin. Nah, tapi untuk yang sekarang kemarin rata-rata pas saya lihat sirkuit, kan itu baru sirkuit desain ya, belum sampai plasmid map kan, nggak apa-apa, yang penting itu dulu aja. Tapi saat nanti kalian mendesain plasmid gitu, itu harus lengkap, ada juga gennya, nggak cuma gen target tapi juga gen untuk dia bisa tumbuh di medium selektif gitu. Nah, setelah kita berhasil menumbuhkan bakteri yang berisi gen target kita, itu nanti bakterinya tuh dipanen atau diharvest, kemudian nanti ditumbuhkan di medium tumbuh, biasanya medium cair sih. Nah, setelah itu nanti diekspresikannya ini misalnya dengan penambahan substrat macam-macam sih, tergantung jenis bakterinya apa, misalnya ditambahkan sukrosa gitu. Nah, nanti saat itu kita lihat aktivitas dari bakterinya. Semisal teman-teman di sini kemarin kalau nggak salah ada yang proyeknya itu tentang saat bakterinya itu dikasih substrat nanti akan menunjukkan warna yang berbeda. Kalau nggak salah tim yang merkuri ya, RR ya, tim RR ada perwakilannya di sini.
Nah iya, kalau nggak salah yang kalian nanti ada warna yang berbeda kan saat sampelnya itu dikasih cahaya fluorescence kan, nanti diamati fluorescence. Nah yang kayak itu setelah itu tuh contoh dari saat si sampelnya, saat si bakterinya itu dia sudah bertemu dengan substrat, dalam hal ini sampel yang mau kalian uji gitu, nanti dia akan menunjukkan aktivitas tertentu. Itu cara kalian untuk membuktikan oh berarti emang si bakterinya ini jalan nih, ada nih gennya kita gitu yang kita tambahkan di situ. Nah itu kurang lebih seperti itu lab work dari biologi sintetik. Jadi kalian nggak hanya sekedar merancang aja bakterinya, tapi kalian juga melakukan yang namanya mengisolasi gen target kalian dari organisme lain yang nanti gennya itu mau kalian masukkan ke basis kalian. Kemudian habis itu kalian melakukan yang namanya seleksi dari si koloni yang isinya bakteri. Bener nggak sih ini bakterinya kita yang ada gen targetnya kita? Kemudian habis itu kalian melakukan uji bener bisa jalan nggak nih bakterinya menjalankan fungsi dari gen yang sudah kalian sisihkan, seperti itu. Oke, 2 menit lagi. Jadi saya masih punya waktu 2 menit lagi dari 15 menit run through yang sangat singkat ini. Harapan saya sudah cukup jelas semua. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan silakan.